Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Ibu Asti pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 7. Kali ini adalah pertemuan ketiga di semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Ya, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan do, does, am, is, are. Ya, ini pada chapter ke-7, we love what we do. Baik, anak-anak semua, kita mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dilihat, ada 2 penggalan dialog yang pernah kita bahas. Ada beberapa kalimat yang Ibu garis bawahi di situ. Oke, kita baca. Yang pertama nih, ada kalimat what does your father do? Menanyakan, Miss Mutia menanyakan apa pekerjaan ayah kamu. Menanyakan kepada Benny. Kemudian Benny menjawab, my father is a farmer. Ya, my father is a farmer. Kemudian di penggalan dialog yang berikutnya ada kalimat what do you do? Miss Mutia menanyakan kepada Edo, what do you do? Kemudian Edo menjawab, I'm a student. I'm a student. Nah, 2 contoh penggalan dialog ini yang kita jadikan bahan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu perbedaannya do dengan does itu apa sih? Kapan kita menggunakan do, kapan menggunakan does dalam kalimat. Kemudian yang kedua yang kita bahas juga adalah kapan kita bisa menggunakan am, ya, dalam kalimat yang bagaimana menggunakan am. Kemudian juga ada kapan kita menggunakan is sebagai to be, ya, am, is, nanti ada lagi satu yaitu are. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, yang pertama kita bahas adalah perbedaan do dengan does, ya. Do atau does digunakan dalam kalimat verbal. Maksudnya kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, do atau does ini bisa memiliki arti mengerjakan atau melakukan. Bisa juga berarti menanyakan apakah, ya, kalau penggunaan do atau does ini di depan atau di awal kalimat tanya, itu bisa berarti menanyakan apakah. Kemudian juga do atau does ini bertindak sebagai kata kerja bantu yang menyatakan tidak. Tidak. Saya tidak tidur, saya tidak makan. Nah, kata tidaknya itu digunakan do atau does sebagai kata kerja bantunya. Seperti apa contohnya? Kita lihat beberapa contoh kalimat berikut. Nih, nomor 1 ada kalimat I do the homework together with my friends. Ya, ada kata do di sini yang artinya mengerjakan. Saya mengerjakan PR. I do the homework. Oke. Kemudian kalimat yang kedua ada kalimat she doesn't go to school because she is sick. Nah, tadi di sini juga dikatakan bahwa do atau does itu sebagai kata kerja bantu yang mengatakan tidak, yang menyatakan tidak. Nih, doesn't go to school, tidak pergi ke sekolah. Kata tidak menggunakan kata doesn't atau does not. Contoh yang ketiga, dalam pertanyaan do you have sister? Ya, di sini sudah disebutkan kata do atau does bisa berarti menanyakan apakah. Contohnya dalam kalimat do you have sister, do-nya di sini menanyakan apakah. Apakah kamu punya saudara perempuan?
Kemudian contoh yang keempat masih menanyakan apakah does he like singing? Apakah dia suka bernyanyi? Ya, di sini kalian lihat ada perbedaannya. Ada yang menggunakan do, ada yang menggunakan does, yang berarti menanyakan apakah. Oke, kita cek nanti perbedaan secara detail. Anak-anak, setelah melihat beberapa contoh tadi, beberapa contoh kalimat, kalian bisa menyimpulkan apa perbedaannya penggunaan do dengan does? Oke, kata do digunakan dalam kalimat untuk beberapa subjek, ya, subjek yang biasanya ditempatkan di awal kalimat itu subjek atau pelakunya. Nah, do ini hanya digunakan untuk subjeknya I, you, we, they. Jadi kalau kita bikin kalimat singkatnya, I do, you do, we do, they do. Ya, selain subjek yang ini tidak menggunakan do, ya, tetapi menggunakan does. Oke, apa saja subjek yang lain? Bisa berupa he, menunjukkan dia laki-laki satu orang, ya. She, ya, menunjukkan ke orang lain tapi satu orang perempuan. Kemudian bisa juga digunakan does ini digunakan juga untuk subjeknya it, ya, menunjuk kepada selain orang, bisa benda, binatang atau apapun yang hanya satu jumlahnya, ya. Jadi does digunakan pada subjek he, she, it. Oke, jelas penggunaannya ya untuk subjek-subjek tertentu. Nah, tadi di dalam kalimat ada yang dituliskan seperti ini, doesn't atau don't. Don't itu merupakan singkatan penulisan dari do not. Sedangkan doesn't itu singkatan dari penulisan does not. Ya, don't, doesn't, do not, does not. Oke. Yang artinya apa? Kalau ada kata don't, ada kata doesn't, ini berarti tidak atau jangan. Ya. Baik, setelah kalian melihat kesimpulannya, perbedaan do dengan does, sekarang kita coba latihan yang berikut ini. Bagaimana kalau kalian mau mengatakan saya tidak suka nanas? I bla 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 like pineapple. Kira-kira pakai do atau does? Masih ingat? Kalau subjeknya I itu nanti iya menggunakan do. Jadi kalimat yang betulnya I don't like pineapple, atau boleh juga mengucapkan I do not like pineapple. Ya, bukan I doesn't, tapi I do not. Ya, berikutnya, kalau ada pertanyaan, kalian akan menanyakan apakah Bu Yuli mengajar kamu, atau ada yang bertanya apakah Bu Yuli mengajar kamu, bla bla bla, Mrs. Yuli teach you. Kira-kira menggunakan do atau does di awal kalimat? Mrs. Yuli, subjeknya adalah Mrs. Yuli, berarti satu orang perempuan, ya, atau kata gantinya adalah she. Masih ingat kalau she subjeknya, maka yang digunakan adalah does. Jadi kalimat yang betulnya, does Mrs. Yuli teach you? Ya, bukan menggunakan do. Selanjutnya, apabila kita mau bilang Rita tidak punya kamus bahasa Inggris, Rita bla 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 have English dictionary. Kira-kira di sini yang digunakan do atau does? Diingat atau dilihat, subjeknya adalah Rita, berarti satu orang perempuan. Oke, berarti yang digunakan adalah does, ya. Rita doesn't have English dictionary.
itu kalimat lengkapnya. Oke, masih ada satu contoh lagi. Apabila di depan ada diberikan pilihan apakah pakai do atau does, kemudian kalimat pertanyaannya Edo and Benny study in the class. Oke, yang kalian pilih yang digunakan apakah do atau does? Jika subjeknya adalah Edo and Benny, 2 orang, walaupun laki-laki tapi 2 orang, lebih dari 1, ya. Yang digunakan adalah do, karena subjeknya Edo and Benny kita bisa replace dengan kata ganti they, ya, sehingga kalimat yang betulnya adalah do Edo and Benny study in the class, ya, bukan menggunakan does tetapi menggunakan do karena subjeknya 2 orang. Dengan does, sekarang kita lihat perbedaannya. Am, is, are yang merupakan bagian dari to be. Apa sih to be itu? To be, kata kerja bantu. Digunakannya kapan? Digunakan dalam kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau disebut dengan nominal sentence, ya. Kalimat yang dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, menggunakan kata kerja bantu am, is, are. Ya, artinya apa sih? To be ini dalam kalimat bisa berarti adalah, ya, bisa berarti apakah kalau diletakkan di awal kalimat, tetapi kadang tidak ada artinya, ya, hanya sebagai kata kerja bantu karena dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya. Gimana sih Bu maksudnya? Ya, kita lihat contohnya atau perbedaannya dulu nih. Nah, contoh dan perbedaannya secara lengkap seperti ini. Kalau untuk subjeknya I, maka to be yang digunakan adalah am. Contoh kalimatnya I am a student. I'm a student. Jadi kalau subjeknya I, kalimat itu tidak ada kata kerja, maka wajib menggunakan to be am, ya. Kemudian kalau subjeknya he, menunjuk ke 1 orang laki-laki, ya, maka menggunakan is sebagai to be jika dalam kalimat itu tidak ada kata kerja. Contoh dalam kalimat he is a teacher. He is a teacher. Dalam kalimat ini tidak ada kata kerja, maka wajib menggunakan to be, yaitu is. Kemudian kalau untuk subjeknya she, ya, sama dengan subjeknya he, menunjuk ke orang lain, 1 orang, ya. Kalau she itu menunjuk ke perempuan, maka menggunakan juga to be-nya is. Contohnya dalam kalimat Mutia is in her bedroom. Oke, satu lagi subjek yang diikuti oleh to be is, yaitu jika dalam kalimatnya menggunakan subjeknya it, ya. Contoh dalam kalimat it is my bag. Itu tas saya. It is my bag, ya, bukan it am my bag, tapi it is my bag. Ya, jadi kesimpulannya, kalau subjeknya I, maka to be-nya yang digunakan adalah am, ya. Kemudian bagaimana dengan to be is? Digunakannya untuk subjek apa saja? Ya, kita lihat. Jika subjeknya atau pelaku dalam kalimat itu adalah 1 orang, ya, singular noun. Jadi subjeknya hanya 1, menggunakan to be is. Sedangkan to be yang ketiga yaitu are digunakan untuk menunjuk kepada subjek atau orang yang lebih dari 1. Contohnya untuk we, untuk they, dan juga untuk subjeknya
you. Jadi menunjuk langsung ke lawan bicara kita, ya. You are a smart student. You are. Bukan you is, tapi you are. Kemudian untuk subjek we yang artinya kita atau kami. Contoh dalam kalimat we are ready to study. Kami siap belajar. We are. Kemudian jika ada subjeknya lebih dari satu orang, mau laki-laki atau perempuan, tapi lebih dari satu orang, ya, Ari, Rian, and Denny, maka digunakan to be are. Ari, Rian, and Denny are my friends. Ya, jadi to be are digunakan untuk menunjuk ke lawan bicara kita secara langsung, you. Kemudian juga digunakan untuk subjeknya yang lebih dari satu orang. Itu perbedaan penggunaan am, is dengan are.